Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sepertinya banyak yang tidak hadir ya. Siapa aja yang tidak hadir? Ida, Minca, Ilyana. Wah, ini pada sakit atau ada acara lain ya? Oke, ini sepertinya sudah siang, sudah waktunya nunggu MBG, pasti semangatnya sudah menurun, fokusnya kurang. Kalau Bu Nisa bilang tepuk satu kali. Kalau tidak ada kata tepuk, jangan tepuk. Coba ya, tepuk satu, tepuk dua, tiga. Ayo Mas Amer, fokus. Tiga. Nah, kalau tidak ada kata tepuk, jangan tepuk. Tepuk tiga, dua, satu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Karena sudah fokus, ya. Nah, silakan kita cek pemahaman awal kita dulu dengan mengerjakan pretest. Sudah bisa scan semua? Kalau belum bisa pakai ini, Mas Amir. Hanya 5 soal saja, mudah-mudah, ya. Nggak usah mencontek. Ya, nggak usah mencontek. Oke, jos gitu ya. Oke, karena sudah belajar, ini silakan kalian berpasangan dua-dua dengan teman sebangkunya masing-masing. Kenapa nggak apa-apa, semuanya teman loh. Sampai jahat. Nanti nggak dibarengi Mas Amer pulang loh Mbak Yola ya loh. Nah, tujuan belajar kita pada hari ini yang pertama yaitu untuk menjelaskan pengertian sistem ekskresi manusia, mengidentifikasi organ-organ apa saja yang merupakan sistem ekskresi dan fungsinya, menunjukkan peran kulit, paru-paru, dan hati, serta gangguan-gangguan sistem ekskresi. Nah, amatilah gambar berikut. Gambar apa ini? Berkeringat. Mas Amer, gambar apa? Loh, berpeluh ya, berkeringat, berpeluh sama saja. Itu bukan pusing, itu panas, keringat dingin. Nah, ada yang pernah berkeringat? Pernah, semua pasti pernah ya. Yang kedua, buang air pipis, buang air kecil. Dan yang ketiga, apa ini? Tarik nafas,
buang nafas. Bernafas. Nah, lanjut. Perhatikan pertanyaannya yang pertama itu. Apa kesamaan dari ketiga peristiwa ini? Kesamaan dari berkeringat, buang air kecil, dan juga bernafas. Apa kira-kira ya? Nah, oke, semuanya punya pendapat masing-masing. Silakan ditulis di lembarannya masing-masing. Ayo diskusinya sama teman sebangku. Yang nomor 2, mengapa tubuh itu melakukan hal tersebut? Mengapa manusia itu harus berkeringat? Oke, sip Mbak Ida. Mengapa harus pipis? Mengapa harus bernafas? Ditulis di nomor 2. Sudah? Sip. Kalau sudah, kita merumuskan pertanyaan. Tadi katanya Mbak Hida, kalau tubuh itu berkeringat karena dia beraktivitas. Nah, dari situ kalian muncul pertanyaan-pertanyaan enggak? Oh iya Mbak Mawar, silakan duduk. Waalaikumsalam. Itu di sampingnya Mbak Ida. Jadi teman bangunnya Mbak Ida ya. Nah, kalian kan pasti punya pertanyaan-pertanyaan. Apa sih? Misalkan kamu kepo sama apa? Depan Mbak Mawar. Depan. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kalian, keponya kalian silakan ditulis. Ada 3 pertanyaan. Ya. Minimal 2, kan kalian berdua ngerjainnya. Ada yang mau menyampaikan nggak pertanyaannya apa? Mas Amir pertanyaannya gimana? Kenapa air kencing itu warnanya keruh? Oke, sip. Kenapa air kencing itu warnanya keruh? Padahal kita minumnya air putih. Padahal kan Mas Amir juga minum es teh. Nah, ya yang lain. Kalau Mbak Karima, gimana pertanyaannya? Mengapa seseorang sering berkeringat ketika melakukan aktivitas? Kenapa ya? Orang itu tetap berkeringat walau aktivitasnya ringan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kurang lebih pertanyaannya seperti ini ya, prosesnya bagaimana dan yang lain, organ apa, kan gitu. Dan lain-lain sebagainya. Untuk itu, iya, habis rapat OSIS ya Mbak? Iya. Sini duduk sampingnya Mas Amir. Nah, di situ kita masuk ke tahap yang ketiga, mengumpulkan data. Di situ ada bacaan-bacaan, silakan dibaca terlebih dahulu. Bu Nisa kasih waktu 1 menit. Atau mau dibaca bersama-sama Mas Amir? Dibacakan. Yang 1, ginjal berfungsi. Ginjal berfungsi menyaring darah dan menghasilkan urin. Jadi dikeluarkan antara lain adalah urea, air, dan darah mineral. Lanjut, Mbak Yola. Kulit mengeluarkan keringat yang mengandung air, darah, dan sedikit urea. Proses
nomor 3 ada paru-paru. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air hasil proses pernapasan. Yang terakhir ada hati. Hati berfungsi mengubah zat beracun menjadi zat yang tidak berbahaya dan menghasilkan empedu. Empedu membentuk proses pembuangan zat sisa dari darah. Oke, terima kasih Mas Samir. Jadi di situ tadi ada organnya, zat yang dikeluarkan dan fungsi dari organ. Nah, dari bacaan itu mari kita rangkum dalam bentuk tabel. Waktunya 2 menit ya. Nih, mudah sekali. Waalaikumsalam. Iya. Itu di belakangnya Mbak Yola sama Mas Samir. Masih kosong. Ini pada terlambat ini ya. Kelas ini aktif-aktif sekali organisasinya. Oke. Sudah? Sudah mengisi tabelnya semua? Kalau sudah, di situ ada kesimpulan sementara. Apa yang sudah kalian baca dan apa yang kalian pelajari hari ini? Ditulis dulu. Sudah? Bu Nisa mau salah satu angkat tangan untuk menyampaikan hasil kesimpulan sementaranya. Ya, siapa yang berani? Mbak Yola? Oke. Oke, kali ini kita belajar mengenai organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Jadi mulai masuk hingga yang keluar. Oke. Organnya itu ada ginjal, kulit, paru, dan hati. Nah, ginjal itu sendiri memiliki fungsi menyaring darah. Kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, terus hati berfungsi mengubah zat beracun menjadi zat yang tidak berbahaya. Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Yola. Sip. Begitu semangat pembelajaran kita pada hari ini. Menyenangkan ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bu Nisa akhiri? Cukup? Oke, karena cukup kita akan ketemu lagi minggu depan dengan mengolah data yang telah kalian kumpulkan tadi berupa tabel. Kayak gitu ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Oke, LKPD-nya silakan dikumpulkan. Oke. Bisa pamit ya. Assalamualaikum.